Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin billahi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqada bihi hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatim wa yustasqamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila. Sallallahu Muhammad Al-Fatihah. Tuku bawan, bakule perawan. Perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai para kumian yang cantik dan menawan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Perawan akhirnya datang juga. Bersyukur pagi hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di satu kesempatan yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Amin. Selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Orang baik itu ciri-cirinya sederhana, mau berkumpul dengan orang yang baik. Maka selamanya air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Sebagaimana cinta aku sama kamu. Wakul ja'al haq wa zaqal batil. Yang hak sama yang batil itu tidak bisa jadi satu. Maka sesuatu yang hak ketika dicampur dengan yang batil pasti masalah. Contoh, agama itu hak. Makan babi bagi orang Islam itu batil. Maka ketika ada orang makan babi dengan menggunakan bismillah, masalah. Kenapa? Karena agama itu hak, barang haram itu batil. Maka jangan mau menyampurkan antara yang hak dengan yang batil. Menikah itu hak, selingkuh itu batil. Tapi banyak yang makanya menikahlah jangan selingkuh. Tapi masih banyak. Pertanyaannya yang di depan lawes kadung pripun.
sesuatu yang hak di mata Allah itu pasti membawa kebaikan. Sesuatu yang batil pasti membawa kemadharatan. Maka perilaku kita hendaknya ketika kita berada di negeri orang seperti ini adalah tolong pertimbangkan antara manfaat dan madharatnya. Sesuatu yang hak lanjutkan, sesuatu yang batil hentikan. Contoh yang tadi bilang, sudah terlanjur selingkuh bagaimana Gus? Hentikan. Apalagi sampai tinggal di Hongkong kumpul kebo. Hati-hati, kalau kamu kumpul kebo sampai punya anak, namanya dudel. Di mana fungsi agama itu? Fungsi agama itu adalah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Orang ngaji ini tujuannya satu, supaya bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang boleh dan tidak boleh, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Karena memang dunia itu imbang, ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa ke Bunda Nuris? Ada kuda, ada manusia, ada. Ada Bunda Nuris. Yang lain sibuk ngaji, Bu Nuris sibuk ngitung tiket. Aduh, kena lagi Bunda. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, disitulah fungsi agama. Nah, saya hari ini mau memberikan satu tausiah tentang apa sih sebenarnya yang layak kita minta dari Allah. Karena saya yakin semua orang ini pasti berdoa dan mempunyai cita-cita, betul? Doa apa saja sebenarnya kita bisa minta dari Allah? Nggak usah terlalu banyak. Kita akan sampaikan ini. Makanya kenapa saya di Jogja itu sering naik sepeda. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doa kamu belum dikabulkan. Tapi ingat, yang suka naik sepeda saya ingatkan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ada yang punya mantan di sini? Ada. Kalau saya tidak pernah menganggap mantan, tapi saya anggap alumni, sehingga bisa reuni. Nah, ibu sekalian yang saya muliakan, kita sering membaca satu doa yang sering kita sebut sebagai doa selamat. Doa ini sangat komplit, isinya sudah cukup. Maka ketika berdoa, saya lebih cenderung menggunakan doa ini. Yang saya khawatir selama ini Anda membaca doa selamat, tapi secara substansi dan konten Anda tidak paham apa isi dari doa selamat itu. Betul. Betul? Betul. Nah, jangan sampai kemudian Tony Boster, waton muni do bose, becak tanpa pir, waton jumlah tanpa Mir. kepakis beli roti, bunulis hitung bati. Oh. Ajak Muhammad Bun, ada Gus Miftah. Ada Gus Miftah di situ. Santai tulis, kalau sudah jatahnya pasti datang. Kita ngomong meneh. Lalu ngomong stakon nih, oh minta hadiah Fatihah. Assalamualaikum Gus, minta hadiah Fatihah. Haja Siti Rukayah, kagem teman Juangan yang sedang sakit berat di rumah sakit. Oh, Elizabeth Tongkok, kagem Ibu Rukayah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya gini aja, nanti yang mau tanya jangan satu-satu kayak kemarin itu ribet, mendingan ditulis saja di depan. Nanti pertanyaan yang saya baca tak kasih hadiah.
Hati. Gak mau, gak mau. Tapi kalau Bu Nuris ini seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Makanya saya bilang, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Bunda, kesindir, kesindir, kesindir. Hongkong panas. Hongkong panas, tapi lihat ibu jadi adem. Tapi bohong. Coba kita baca doa selamat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ini jangan sampai kalau baca doa ini domirnya double. Contoh kalau ibu-ibu di desa itu ada Mbak Mudin, kalau mendoakan orang mati biasanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina. Itu salah. Kalau fit nggak usah pakai na. Kalau fi boleh pakai na. Fi dinina. Tapi kalau fit din. Kalau fi dinina. Coba apa isinya ini? Ada 10 yang kita minta dari satu doa yang namanya doa selamat. Substansinya ada 10 hal. Nah 10 hal ini kamu baca di Hongkong selama dunia akhirat. Amin. Maka mudah-mudahan yang datang siang hari ini, pagi hari ini, satu dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya, pulang lunas hutangnya. Yang gak punya utang? Caranya bagaimana? Dibayar. Maka hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Pelit, pelit. Yang jomblo santai, janji Allah Arum 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan jomblo. Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan cucunya Dajjal. Biasanya jilbabnya pink. Apaan? 10 hal yang kita dapatkan dari doa selamat. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta selamatkan agama kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, gak ada jaminan orang itu lahir dalam keadaan Islam, dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Contoh dulu ada artis yang sangat beken, namanya Asmiranda. Bagaimana kemudian Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan mencabut hidayah dari yang dikehendaki. Asmiranda tahu-tahu masuk Kristen. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah punya mau, tahu-tahu orang mendapatkan hidayah Islam. Contoh Deddy Corbuzier. Contoh DJ Katy Butterfly yang saya Islamkan. Dia kenal saya tahun 2017. Ketika nge-DJ, mohon maaf, cuma pakai sempak dan kotak nok. Saya ketemu di Bali. Malam hari pas dia nge-DJ, saya selesai ngaji. Ketemu saya di ruang tunggu. Pakainya sudah seksi. Begitu masuk, saya kaget. Untung saya menggunakan kacamata gelap. Sehingga kata kejutan saya tidak nampak. Hati
hati saya teriak, wow. Seksi. Masih gimana kamu? Pertemuan itu si DJ Kathy bilang sama saya itu kalau pulang nge DJ, Gus, setiap kali pulang ke kos-kosan, ke kamar saya dengar suara merdu dari masjid. Itu suara apa? Saya jawab itu suara adzan. Ternyata apa? Seorang non-Islam DJ Kathy waktu itu sangat nyaman ketika mendengar suara adzan. Bagaimana kemudian kalimat thayyibah itu ternyata mendatangkan kenyamanan. Maka Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid itu mendatangkan kenyamanan. Artinya apa? Kalau Anda susah, nggak usah jauh-jauh dari kalimat thayyibah. Kalau kamu kan beda. Kalau susah langsung nyanyi, kartonnya mama udah janji. Iya aku wes wegas suwe betah. Nurut di kekarepanmu sak wayah-wayah. Yen wis tawan diwangi aja mlebu muri. Jadi kalau hatinya galau kembali ke kalimat thayyibah. Lah, ciri orang beriman, Al-Anfal ayat 2 Anda lihat. Ciri orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengar kalimat thayyibah, hatinya bergetar. Lah, ini DJ Kathy Butterfly zaman non-Islam mendengar adzan gemetar. Mendengar adzan hatinya bahagia. Coba kalau kita di Indonesia dengar adzan kadang-kadang susah. Zuhur dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan. Yo enggak lah. Maka apa? Tidak ada yang bisa menjamin orang lahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Apalagi Anda tinggal di Hong Kong. Ini tantangan imanmu itu jauh lebih berat. Maka saya yakin orang berislam dan beragama di Hong Kong itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Karena tantangannya lebih besar. Mau sholat dihardik sama majikan, mau sholat suruh masak babi, mau sholat gak ada tempat, sembunyi-sembunyi di toilet. Betul? Tantangannya lebih besar. Orang lain. Artinya apa? Begitu Anda di sini berjuang mempertahankan agamamu, itulah jihad. Bukan teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan. Itu bukan jihad. Tapi pengen makan gak kelakon. Jadi kita minta sama Allah, selamatan fiddin, ya Allah selamatkanlah agamaku. Maka satu pesan khatib yang pasti disampaikan ketika khutbah Jumat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kamu boleh kehilangan uang untuk agama, tapi jangan pernah kehilangan agama untuk uang. Insya Allah. Insya Allah. Kamu boleh kehilangan pasangan untuk Allah, jangan pernah kehilangan Allah gara-gara pasangan. Mas, aku sementara waktu mas. Aku tidak agama yang dilemas matamu. Biasa-biasa saja itu. Orang baik ini yakin akan diketemukan dengan orang yang baik. Amin. Makanya kalau kamu ingin mendapatkan suami yang baik, jadilah calon istri yang baik. Gus, boleh bekerja? Boleh. Kenapa perempuan harus bekerja? Begitu saya dulu menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukmu, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tuluk. Betul. Suami kita. Istri boleh bekerja? Boleh. Boleh dong. Kenapa? Istri harus bekerja, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Diambil pelakor. Diambil pelakor. Nanti pulang ketemu suamimu harus jauh lebih cantik. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena pelakor di luar sana lebih menakutkan daripada hantu. Kamu bisa alisnya gue gitu. Ya harus
demi Gus Miftah. Demi kamu. Bojo ditinggal ya, Pak. Bojo ditinggal. Iya, sama saya tinggal. Jadi mohon maaf, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tugas misi besar kamu di Hongkong. Tidak hanya menyelamatkan ekonomimu, tapi menyelamatkan agamamu. Maka saya sangat sayangkan kalau orang pindah agama hanya gara-gara faktor ekonomi, karena gara-gara faktor jatuh cinta dan lain sebagainya. Saya itu orang yang dikasih mudah oleh Allah, sampai hari ini sudah ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Amin. 3 bulan lalu saya mengajar di Taiwan, masuk panggung 30 menit ada 5 orang mualaf. Amin. Setiap pengajian di pondok pasti ada yang menyatakan masuk Islam, dari luar maupun dari Indonesia. Saya dulu ceramah di gereja, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Sementara orang non Islam senang dengan ceramah saya masuk Islam, di Indonesia saya dikafir-kafirkan. Sabar. Miftah kafir, saya jawab benar masalah sahabat. Jadi ciri-ciri mereka katanya orang kafir itu bujuni bosok, betul kan? Kamu ya kan iya. Biasanya jibabnya coklat. Kamu yang memang bunyi ya. Sing jilbab hijau insya Allah. Parah. Aman. Semua orang itu punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada dapat ujian ekonominya, macam-macam. Akan utang. Berarti Gus Miftah nggak punya ujian? Oh banyak. Karena saya dianggap orang famous, mohon maaf ujiannya beda lagi. Saya datangi ibu-ibu pengajian sosialita. Gus, yuk temani saya ke Cina yuk seminggu. Iya. Ini apaan? Sosok yang mama tamu juga. Jual mahal dong. Artinya apa? Bahwa kemudian semua orang itu diuji oleh Allah. Dan saya yakin banyak di antara kita yang diuji ekonomi. Begitu ekonominya baik, itu ujiannya beda. Kadang-kadang apa? Kesehatannya. Maka ketika mudah mencari uang, mengabaikan kesehatannya, begitu mendapatkan uang habis untuk mencukupi kesehatannya. Makanya harus berimbang. Makanya kenapa saya itu menerapkan pola, apa yang saya terima harus kembali saya kasih. Maka bahasanya terima kasih. Ternyata apa? Kembali kita kasih, itu bagian dari menjaga kesehatan. Kenapa? Karena sedekah itu tudfaul bala. Makanya mohon maaf, banyak orang kaya itu badannya sakit-sakitan karena dia lupa mau menerima, nggak mau ngasih. Hati-hati. Makanya kamu di sini yang mungkin penghasilanmu lebih banyak daripada orang yang ada di Indonesia, mohon maaf, ngasihnya juga harus lebih banyak. Kemarin saya bilang teorinya apa? Kalau Allah memperbanyak rezekimu, memperbanyak uangmu, maka yang perlu kamu rubah bukan gaya hidupmu, tapi tambahlah sedekahmu. Kemarin saya bilang, kalau ada koin Pak, ini datang hari ini, kamu punya $1 sama $100, kira-kira yang dimasukkan 1 atau $100? 1. Berarti rezekimu levelnya hanya 1. Berapa Bu? Yang dirubah itu bukan gaya hidupnya, tapi apa? Pola sedekahnya. Coba, kamu masih miskin, mohon maaf, punya uang 1.000, sedekah 500, biasanya berat apa enggak? Tidak. Tapi lucunya apa? Begitu punya uang 10 juta, diminta 5 juta, berat apa enggak? Berat. Orang punya degan dua toh, diminta temannya 1, dikasih apa enggak? Dikasih. Berat. Begitu punya mobil 2, diminta mobil 1, boleh apa enggak?
Kan sama konteksnya. Bener nggak? Loh. Kan mobil mahal. Ya sudah, kalau tidak bisa saya doakan kamu kelasnya cuma punya dengan 2 ton. Gak akan naik ke 2 mobil. Kita punya uang 1.000, ada kotak infak, dengan ikhlasnya kita masukkan 500 rupiah. Tapi begitu punya uang 100 juta, diminta 50 juta, berat apa enggak? Berat. Berarti yang naik apa? Gengsinya, bukan sedekahnya. Coba nanti kita lihat panitia. Yang dimasukkan $1 apa $100? Kalau $1 ya selamanya levelmu hanya $1. Ya enggak lah. Tapi kalau $100 levelmu berarti $100. Tambahin. Durung mengko. Jadi termasuk bagian dari wa'afiatan fil jasad, menjaga kesehatan badan itu adalah dengan sedekah. Makanya kalau saya bilang sama bunda itu, bunda, kalau terutama hari Jumat, kamu keluarkan sedekah Jumat sepagi mungkin. Kenapa? Karena dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan bisa jadi Tuhan menurunkan bala di siang hari itu tidak jadi gara-gara ditolak dengan sedekahnya di pagi hari. Amin. Bisa jadi siang itu dia mendapatkan musibah, tapi gara-gara pagi harinya sudah sedekah, maka sedekah itu menolak musibah yang datang di siang hari. Ya. Bisa jadi malam ini kita punya siang, tapi karena siang ini kita sedekah, maka siang itu dibuang oleh Allah. Saya kasih contoh ini. Bagaimana kemudian pertambahannya rezeki itu harus kita syukuri dengan sedekah. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga apa? Baru 2 ya. Waziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Maka kamu berangkat ke Hongkong, lihatnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini sudah di Hongkong Cina. bagian dari Cina. Berarti Ya. mengamalkan hadis itu siapa? Sip. Jadi niatmu di sini kamu datang di Hongkong bukan sebagai kungyang, tapi sebagai santri. Amin. Santri kungyang. Kok soal? Bocoran. Boleh ngomong mondok. Sebagai apa? Santri. Santri itu kan pemahamannya apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Islam, iman, ihsan. Ketika kamu di Hongkong mempertahankan Islam, iman, ihsan, berarti kamu santri. Pondok kungyang. Siapa yang ngajarin kungyang? Belajar dari mana tuh kungyang? Belajarnya dari mana? Bisa dari YouTube, bisa dari medsos. Sekali-kali menghadirkan Gus Miftah. Walaupun saya yakin Bu Nuris menghadirkan Gus Miftah bukan hanya semata-mata untuk mencari ilmu, tapi membayar utang tiket 2020. Enak-enak. Sing jojo iki aku. Ayo neng nikah ikut. Itu suap. Bertambahnya ilmu. Maka mbak-mbak, Anda berdakwah itu tidak harus seperti Gus Miftah yang setiap hari meninggalkan rumah dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Anda bisa berdakwah menggunakan HP, posting yang bagus-bagus, menggunakan TikTok. Orang kok TikTok biang parkour. Lagi tren. Coba gini, Buris. Ini yang hadir, tak kasih lomba bikin konten di TikTok. Nah, nanti 5 terbaik tak kasih hadiah melalui Buris. Aku nggak punya. Aku punya. Nggak ada sinyal. Mau TikTok, mau Instagram, mau apa terserah, mau Facebook terserah. Nggak ada sinyalnya di sini. Tidak harus kangen goblok. Oke. Yang perlu diedit itu konten TikTokmu bukan raimu. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting foto dia Lagi. dicakap-cakap baru diposting. Saya tersinggung kepada orang yang suka edit foto cakap-cakap. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakap dikira editan. Kamu nanti pulang
pulang, bikin edit yang bagus, kamu posting. Hasil postingannya kamu kirim ke guru, saya nilai. Tak kasih hadiah. Pengajian kita hari ini yuk. Ojo nesu-nesu, Abe Samsudin. Ada tisu ora sampean, aku njaluk tisu. Kita berdakwah, kamu punya HP, bisa dengan HP-mu. Kalau HP-nya Cross, Xiaomi. Vivo. Artinya apa? Dakwah di medsos. Dengan konten-konten itu, sehingga apa? Bertambah ilmu. Syiarkan agama Islam dengan sesuatu yang menyenangkan melalui medsosmu. Itu baru keren. Pasti. Oh ini Maria melu meneh. Tulis Maria melu meneh gitu. Maria. Allah. Wis rabi pengen telu meh ping 4 jero. Oh siki matamu. Ya Allah Maria. Bojo papat mikir beda kabeh. Waziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Kita berharap siang hari ini insyaallah bertambah ilmunya. Amin. Kemudian apa? Wa barakatan fil rizqi. Kita minta berkah rezekinya. Amin. Salah satu ciri berkah itu apa? Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kalau kamu gajimu di sini tinggi, itu bisa dikatakan berkah manakala dengan gajimu ada kebaikan di dalamnya. Mas. Kemudian yang kedua apa? Ziyadatus sa'adah. Tambah rezeki, tambah kebahagiaannya. Kalau tambah rezeki kamu tambah galaunya, berarti rezekimu nggak berkah. Kalau kamu tambah rezeki tambah maksiatnya, hati-hati. Bisa jadi rezekimu tidak berkah. Cirinya apa? Kalau untuk kepentingan maksiat tidak eman-eman, tapi kalau untuk kepentingan agama eman. Hati-hati lanangan. Iya. Ada yang seperti itu. Bapak ya kan? Bapak ya coklat. Bahaya belum, sumpah aku orang sumpah. Sing ngomong lagi aku ya coklat. Sampai mawon yo sing gelem ora awakmu sapa. Expired matamu, expired. Jadi rizki itu berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Kemudian ziyadatul mahabbah, bertambah nilai cinta. Semakin kamu punya uang, hatinya semakin punya rasa cinta dan kasih sayang. Itu ciri-ciri hartamu berkah. Setiap kali ada orang miskin, kita lihat mau memberi, itulah berkah. Semakin banyak uangnya, semakin banyak memberinya, itulah sedekah. Makanya kemarin saya sampaikan, saya punya dua prinsip. Kalau untuk urusan pribadi, saya punya prinsip enough is enough. Kita harus mengenal kata cukup. Tapi kalau untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan, prinsipnya apa? More and more. Selalu tambah dan tambah. Makanya saya doakan Anda semuanya menjadi orang kaya. Amin. Tujuannya supaya bisa lebih banyak memberinya. Amin. Makanya mohon maaf, saya tadi bilang soal sedekah itu nolak balak. Saya kasih cerita satu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang ditakdir oleh Allah bisa berbicara dengan binatang. Ya. Kalau saya dikit tahu lah. Memang saya tahu. Nggak tahu, nggak tekan suaranya kucing gimana Mbak? Suaranya asu?
Suarane wedhus, Bek. suarane boyok, Sarange. Sarange. Dia apa saya? Aku sudah pengalaman. Masa suarane apa Mas? Kamu lagi apa ini? Sayang. Oh, suarane boyok itu adalah bojomu adalah semangatku. Lah itu boyok. Makanya saya itu senangnya apa? Dulu bokong-bokong truk itu rata-rata bahasanya gambarnya cewek Gambarnya Gus seksi. Miftah. Kemudian kuatnya bojomu adalah semangatku. Ayu adine. Wah, kutunggu jandamu. Sekarang di Indonesia mohon maaf, gambar-gambar seksi itu di bokong truk kalah sama gambarnya Gus Miftah. Gak menarik lagi. Nah, zaman Nabi Sulaiman itu ada orang miskin kuadrat, miskin banget, Miskin kuat. miskin kuadrat. Kuadratnya sangat kuadrat. Kuadrat itu kere banget. Akhirnya apa? Dia punya rumah yang di halaman rumah kecil itu ada pohon tinggi. Di atas pohon itu ada burung yang bertelur. Saking miskinnya, untuk ngasih makan anak istrinya, dia ambil telur dari burung itu. Ternyata yang terjadi apa? Burungnya ini protes kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sul. Sulaiman. 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 Dijawab kalau Nabi Sulaiman, apa no? Mano. Mano. Saya protes. Telur saya diambil oleh orang yang ada di bawah pohon saya. Saya nggak terima. Akhirnya orang miskin ini dipanggil oleh Sulaiman. Mas, kenapa kamu ambil? Sulaiman, saya miskin. Saya tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak saya. Maka dengan terpaksa saya mengambil telur itu. Ya sudah, kamu saya maafkan. Tapi tolong besok jangan kamu ulangi. Siap Nabi Sulaiman. Sebulan kemudian orang ini kembali mengambil telur itu. Marah Nabi Sulaiman. Kenapa kamu ambil? Saya miskin Nabi Sulaiman, saya nggak bisa makan. Akhirnya untuk menjaga pohon ini supaya telurnya tidak diambil oleh si miskin, Nabi Sulaiman menyiapkan 2 setan di situ untuk menjaga pohon ini. Setan, jilbab hijau. Kalau aku ngomong setan malah jawab. Jadi setan ini biasanya awal ilmu lu gue kursi. Bunda Nuris kena lagi. Bunda Nuris asam urat. Obatnya gampang, gula batu. Gulanya diwenehi asapnya waktu ini genur kuwi ora. Nah, singkat cerita, orang miskin ini mau naik lagi karena nggak punya uang, nggak punya makanan. Begitu mau naik, ada suara pengemis di bawah dan paring-paring. Dia ingat punya uang 1 ripis, punya uang satu-satunya. Begitu mendengar suara pengemis ini, dia tidak jadi naik ke pohon, dia turun. Uang yang dia miliki satu-satunya diberikan kepada pengemis ini. Selesai memberi, dia naik dan bisa ambil telur dari burung itu lagi. Kemudian yang terjadi apa? Setan yang menunggu pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Hei setan, kamu kan saya suruh jaga pohon itu supaya telurnya tidak diambil oleh orang di bawahnya. Kenapa kamu lalai? Apa jawabannya? Sulaiman, tadinya saya menjaga. Tapi gara-gara si miskin itu memberikan sedekah kepada pengemis, saya oleh Allah dilempar ke ujung barat dan ke ujung timur. Coba, padahal mohon maaf, sedekahnya hanya Rp1, 1 ripis saja. Ini menggambarkan bahwa kemudian ternyata sedekah itu bisa menolak bahkan dari godaan iblis. Artinya apa? Kalau kamu tinggal di Hongkong punya banyak uang, kok cenderung hatinya pengen berbuat maksiat, tolong pageri kemaksiatan itu dengan sedekah. Kalau gue duit, malah hatinya pengen berbuat dosa, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu. Pageri amal-amal itu dengan sedekahmu supaya nolak bala.
Kok aku duit pengennya dugem wae ya umpamanya. Saya dipageri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat itu dengan sedekah. Itu insya Allah berkah rezekinya. Amin. Sudah nomor berapa? 4. Yang kelima apa? Wa taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Artinya apa? Sak nakal-nakalmu, sak dablek-dablekmu, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Senakal apapun saya ya Allah. Amin. Bisa Gus? Bisa. Karena Allah memberikan kesempatan kita bertobat sampai najak, sampai sakratul maut. Masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jangan gampang menghakimi orang lain salah. Karena bisa jadi sebelum mati kesalahannya diampuni oleh Allah, betul? Jangan hakimi orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia mati. Maka Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan seorang itu berbuat dosa. Ketika malam harinya kamu ketemu dengan ahli maksiat, jangan katakan ketika ketemu keesokan harinya dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu maksiatnya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya jangan kita jaga. Ada orang berjalan kungyang sama cowok, oh kayak mesti selingkuh. Padahal enggak, yang dosa siapa? Kamu. Oh, fitnah. Cara saya itu bisa melihat ini istrinya atau selingkuhannya atau seperti apa bisa dilihat ketika di restoran. Yang bayar siapa? Masuk restoran, yang bayar perempuan, itu pasti pasangan suami istri. Ya. Karena biasanya yang pegang uang itu adalah istri. Dan saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Kerja neng Hongkong, duit dikirim neng omah. Ternyata orang yang bangun rumah malah dia ngeragak di gendaan nih. Kejadian di Ponorogo, rumah dihancurkan gara-gara suami selingkuh. Harga diri itu terluka, Mas. Jadi ibu tahu doaku, Gus. Tahu doaku ke bojomu. Ponorogo, banyak kasus seperti mau bilang mindai. Makanya apa? Minta rezeki yang berkah, minta tobat sebelum mati. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Rahmat sebelum mati. Kita rahmat waktu mati. Siapa itu orang yang dirahmati waktu mati? Orang yang mampu mengucapkan mangkola akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus, aku tak latihan saya ini, orang yang melatih. Latihannya adalah dengan iman dan takwa. Walaupun kamu hari ini gak pernah sholat, tapi membaca la ilaha illallah, besok bisa jadi mulut kamu menjadi keluh. Tapi kalau kamu banyak amal soleh, nggak usah latihan saja. Yang penting banyak baca kalimat thayyibah. Besok mau mati gampang mengucapkan kalimat Allah. Makanya Nabi Muhammad itu keren. La ilaha illallah nggak bisa, cukup illallah. Masih berat, Allah. Masih berat, Allah. Hu itu artinya huwa. Huwa siapa? Dia, Allah. Makanya kalau laki lu mau takut di kauli la ilaha illallah, kalau ada orang mati kamu tunggu. Bapak anu ibu muslimah, kakang ansor, ade fataya, talilani saben malam Jumat, mulai talilan padha gawa. Talilane saben malam Jumat, mulai talilan padha gawa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
Ini soal persatuan. Ada NU, ada Muhammad, iya. Ada Muslimat, ada Asia. Semua akur jaga uhuwa Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwa Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ojo siro banget nggonmu bunga ning alam donya, malaikat jurupati lira-lire marang siro. Malaikat jurupati lira-lire marang siro. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Nggone ngirim malaikat Arab jabut nyawanira. Nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kong yang ngundang Gus Miftah. Ini lumayan gagal. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Mau nambah Gus. Gus mau nambah. Mau nambah Gus. Keling sawah sing kali kayu nongko
Oke, kung yan jalodi. Jalodi rapi. Jalodi rapi. Dirapi ora apa-apa, Gus. Pokoknya dilem lah ya. Digiler ya ora apa-apa, digiler ya ora apa-apa. Assalamualaikum, Gus. Bagaimana caranya biar tidak digaku? Sopo? Oi, awal, kalau tulisannya sejelek hidungmu. Jadi begini, Bu. Ada pertanyaan yang lebih signifikan begini. Boleh nggak sebenarnya amal kita itu diposting? Bagaimana cara menjaga amal itu supaya tidak riak? Undang-undangnya satu saja. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuatu boleh ditampakkan selama dia bisa menjaga hatinya dari riak, sum'at, dan sombong. Jadi kamu pengajian hari ini diposting nggak masalah. Kamu sedekah $100 mau posting nggak masalah. Yang penting hati kamu tidak mengharapkan pujian dari manusia. Karena ikhlas itu yang diharapkan cuman Allah. Kalau orang mengatakan aku ikhlas, bukti apa? Mantakon bunuris, kui ora Ikhlas. Sing sedekah kuwi kok takone karo nuris. Nuris ikhlas wong nampa. Assalamualaikum Gus, saya dari Cilacap. Mau ngapak ya? Ngapak tapi rasa ngapak. Kayaknya angkat tangan pakai tangan kanan, saya pikir ngapak. Ternyata pamer jam. Saya mau bertanya, namanya Bu siapa? Rosian. Rosian. Rosa. Rosia. Rosia. Oh sialan. Bagaimana hukumnya untuk sedekah uang? Ya, ini bagus. Pada dengerin. Untuk hadiah. Mobil banking biaya 20. Agen BNI kita, Gus. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya untuk sedekah uang kepada orang non muslim? Karena di Hongkong kadang saya menemui orang Cina yang cacat minta sedekah dan saya ikhlas ketika kasih. Nah, coba sekarang pertanyaan begini, boleh nggak orang Islam menerima pemberian dari orang non Islam? Boleh nggak orang Islam memberi orang non Islam? Apa Bu? Kamu kerja di Hongkong, tenang-tenang, rezekimu halal. Buktinya apa? Kamu tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu dulu lahir ketika zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun punya undang-undang, bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh. Ya. Ibunya Musa galau. Akhirnya apa? Bayinya Musa dikenter. Kenter itu bahasa Indonesia apa? Itu posisinya di bawah air. Kalau kenter itu di atas air. Nah, bayinya Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Namanya siapa istrinya Fir'aun? Kok nulis gitu? Asia. Sabar pun sabar. Masa begini Fir'aun nulis? Orang masuk ya? Masa Fir'aun begini gelombang? Bayinya Musa dibawa pulang sama Asia istrinya Fir'aun. Ketemu Fir'aun. Fir'aun marah-marah. Kenapa? Karena zaman Fir'aun ada undang-undang bayi lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Makanya begitu lahir langsung dilihat titik apa tutut. Ternyata bayi yang dibawa pulang titik. Fir'aun marah, bayinya mau dibunuh. Asia istrinya jawab, Mas, ojo mau pateni. Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Akhirnya apa? Fir'aun tidak jadi membunuh bayi Musa. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami kalah sama istri.
apa jenenge Fir'aun. Bunuris. Jangan kan karo bojone. Kiai wis dionek-onek ki. Akhirnya terjadi apa? Bayi Musa itu dipelihara sama kerajaan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu bukan lagi orang non-Islam, bahkan ngaku Tuhan. Kalau seandainya orang Islam tidak boleh menerima pemberian dari orang non-Islam, berarti apa? Bayi Musa itu diopeni sama orang kafir. Padahal tumbuh berkembangnya Musa diopeni oleh Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Jenengan kerja sama orang non-Islam boleh, mendapatkan hadiah dari orang Islam boleh. Demikian juga sebaliknya, Anda ngasih orang non-Islam juga boleh. Yang nggak boleh itu apa? Sudah nggak ngasih cangkemnya cerewet. Makasih. Wong itu kok ini. Siapa pimpin? Assalamualaikum Gus, dari Diana. Oh, Diana. Diana kekasihku. Lagu itu sesuai dengan umur. Muda ini nggak tahu lagu Diana. Tua itu begini. Kan udah tua nih. Ada juga itu lagu judulnya Stroke. Nggak tahu. Gak tahu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu lagu muda itu. Ada lagi lagu judulnya Hoa. Ada yang tahu? Gak ada. Hati senang walaupun tak punya uang. Coba bilang itu kalau bukan punya uang. Hoa. Cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Gus, jodoh kan pilihan Allah. Iya. Diana. Macam. Ini Diana. Oh, nggak izin. Aku janda Gus. Iya. Kayak Diana. Ciri-cirinya seperti apa dan amalan apa untuk mendapatkan jodoh? Pertama itu, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia suamiku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, buat dicek lagi ya Allah. Kalau dia suamiku jadikan dia kalau dia jodohku jadikan dia suamiku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, bunuh saja jodohnya ya Allah. Bagaimana apa supaya mendapat jodoh yang baik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana ciri-cirinya? Jodoh itu gambaranmu loh. Kalau kamu ingin mendapatkan jodoh yang baik, jadilah calon istri yang baik. Kamu gak akan mendapatkan jodoh seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Kamu tidak akan mendapatkan jodoh seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Itu punya aku dibaca. Bosnya api urusan saja. Ya harus itu. Gus dibaca lah Gus. Assalamualaikum, nama Megawati. Anaknya Pak Presiden. Mega. Mega. Ya, alhamdulillah ya Bu Mega mau ngaji ya. Ayo Bu Mega belum ngaji. Iya. Terima kasih Bu Mega. Salam Pak Jokowi ya. Makanya saya mau bilang Mega nggak mau ngaji, ini Mega ngaji. Sampai sini partai. Ini mesti kok diedit nih kok ramai banget. Kampanye ulian. Bagaimana cara menghadapi teman yang tidak niat bayar hutang? Iya. Enggak. Enggak.
Yang di belakang langsung teriak, terima kasih Mbak sudah mewakilkan hati kami. Bagaimana cara menghadapi teman yang tidak ada niat bayar hutang? Yang pertama saya ingatkan, siksa kubur paling berat itu diantaranya karena dua hal. Satu, nguyuh orang cewek, kencing tidak cebok, beneran. Dua, utang tidak bayar. Ini tuh siksa kubur yang paling berat. Makanya kamu di Hongkong kalau kencing kalau cebok, walaupun kalau saya masuk hotel itu repot, gak ada air, adanya tisu. Itu rusak-rusak ya. Ini 2 hari di Hongkong saya tuh redes kabeh. Gawat ini. Kalau kamu di gunung gimana Gus? Boleh pakai batu. Saya tuh bisa membedakan ini kencing Mega apa Nuris bisa membedakan. Gak usah lihat orangnya, cukup dengar suaranya. Kalau Mega, yes. Nuris, piyok. Yang kedua apa? Utang yang tidak bayar. Maka saya bilang seharusnya orang yang punya utang itu jangan menjauh tapi harus mendekat. Merasa belum bisa bayar, ojo minggat, tapi justru mendekat. Orang itu kalau mau ngutang biasanya wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih suruh bayar lebih menakutkan dibandingkan Israel. Orang utang itu wajahnya melas, disuruh bayar malas. Hati-hati, jilbabnya ungu biasanya. Makanya kalau nagih bahasanya justru yang santun saja. Karena begini, kita kan jengkel. Orang kuat utang nggak segera dibayar, mau piknik, mau shopping. Kalau bisa orang seperti itu gampang, kirimi karangan bunga di rumah. Jadi mohon maaf, kita menyikapinya bagaimana? Saya itu menghindari Bani Adam. Jadi kalau ada orang datang ke pondok pengen utang, saya bilang, nggak usah utang. Saya sumbang semampu saya, sebisa saya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah diutangi, jamaah malah jadi musuh. Di mana-mana saya pengajian, disuruh kopi, cangkirnya bagus ini, ya Allah. Kopi 5 dolar Hongkong. Pahit. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Cuaks. Wow lah itu. Kopinya panas atau saya minum. Jangan pernah kau menyesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika Anda tidak pernah kau hargai. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Mega. Bu Mega bener kok. Saat jam kerja terkadang mengolah daging babi. Kamu tahu babi mengandung apa? Daging babi mengandung anaknya. Maksudnya anaknya Nuris. Saat jam sholat yang saya lakukan hanya ganti baju lalu berwudu karena tidak sampai mandi. Bagaimana hukum sholat saya? Sah. Oh iya. Alhamdulillah. Karena kalau kamu nunggu harus mandi 7 kali setelah dionek-onek juragan. Ya samanya kalau tidak ada makanan yang lain maka babi boleh dimakan. Kalau nggak ada makanan lain, makanya kalau bisa babinya disuruh makan kurma. Berpengen mualaf, enggak seperti itu. Jadi kalau memang waktunya mepet, cukup wudu yang bersih, sholat. Karena ya gimana lagi keadaannya seperti ini. Daripada saya juragan tak mandi 7 kali ya, langsung SP3 kan madorotnya lebih banyak. Jadi langsung berwudu sholat, Mbak Mega. Kemudian selanjutnya
Bagaimana hukumnya jika seorang anak mengatakan lebih baik nggak punya bapak? Cerai daripada ibunya disakiti karena perselingkuhan. Curhat itu, curhat. Curhat ini. Wongnya sing dia. Oh, jiwa pirang. Jadi begini, tujuan keluarga menikah itu apa? Lintas gunung ilaiha, supaya sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ayem. Artinya apa? Tujuan pernikahan itu membuat orang bahagia, membuat orang ayem. Kalau kamu menikah tidak bahagia, ya berarti perlu dievaluasi pernikahanmu. Kan begitu saja. Betul. Makanya kamu yang jomblo santai saja. Lebih baik kamu jomblo tapi masih bisa tertawa daripada kamu sudah menikah tidak bisa tertawa. Soalnya Maryam wis pegatan pentel. Hidup Maryam. Wis ngundang mikelu. Tidak, rasa. Yes. Lu ya dulu rasanya beda kabeh. Pengen tahu aja, Gus. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, ya saya mau jawab. Apa yang disebut haji mabrur? Apa tanggapan Gus kalau ada seorang yang sudah berhaji atau umroh, tapi kalau bikin status di FB selalu mengatakan kata-kata jorok dan mengupload wanita gambar-gambar yang tidak pantas dilihat? Mohon jawabannya ya Gus. Wongnya ya apa iki Gus? Mabrur itu dari bahasa bir. Bir itu artinya baik. Berarti haji mabrur itu ketika dia pulang haji harus bisa menjadi lebih baik. Tapi tadi dia sering posting status menyinggung perasaan saya. Kalau itu beda perjawabannya. Kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah tapi hatimu yang bermasalah. Kalau ada orang haji seperti itu jelas itu artinya tidak mabrur. Itu bukan makin baik tapi mabrur, makin brutal. Makanya kenapa? Atribut haji itu nggak usah digunakan, nggak harus pulang haji, Bu Nuris dipanggil aja. Kalau assalamualaikum Bu Nuris, menang wae. Begitu assalamualaikum Haji Nuris, waalaikumsalam. Itu jelas tidak mabrur. Atribut haji itu boleh dipakai untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Contoh, saya jalan-jalan ada orang jalan-jalan di lokalisasi, ada bapak PSK, Om mampir Om, dia boleh, sorry, aku haji. Nah, itu boleh untuk membentengi diri dari maksiat. Bunda, masih ada lagi. Mau mana ngajak saya nonton bioskop? Ayo Gus, nonton film porno. Sorry Bu Nuris, aku haji. Ojo nonton film porno, nonton Maria Ozawa wae. Oh, sabi banget. Ya Allah. Apa Maria Jawa? Jaluk dijelas nih. Assalamualaikum, perkenalkan saya janda anak dua. Iya. Wong Songgong Banyuwangi. Iya, Wong Banyuwangi janda. Hidupnya memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Bandara yang paling menyenangkan sedunia adalah Bandara Surabaya. Bandara Juanda. Gus, saya mau bertanya, saya jaga anak setiap hari dan malam aku ngajari ngaji dan syahadat sampai mereka hafal syahadat. Apakah dia sudah termasuk agamanya Islam? Tergantung dia sadar enggak syahadat itu apa. Kalau dia nggak tahu syahadat itu apa, berarti gue ngapusi. Kalau sudah belajar tidak apa-apa, karena orang syahadat itu harus sadar
bahwa syahadat itu adalah pengakuan terhadap keesaan Allah, terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma membaca dia tidak paham syahadat itu apa, berarti dia belum Islam. Oh, ini janda kemarin. Satu lagi itu doa buat almarhum suami saya hari ini 1 Mei. Gue satu lagi, mungkin rapi meneh. Simple lah ya. Udah bunga, ya semuanya. Kamu udah bunga kok? Gus, ada keluarga anak yatim yang disiksa secara goib. Bobon. Oh, takut Samsudin wae ya. Aku ora seneng ngomong aku. Upa. Gue cari uang goib. Mau pohon mau kelon goib wae kowe. Orang sing kelon goib. Kelon kan buka HP. Assalamualaikum Gus. Bagaimana menghadapi suami yang cemburuan atau overthinking? Apa-apa selalu bicara. Terus ganti bojo. Boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Istri juga sama. Apa-apa dicemburu, apa dicurigai. Coba Cemburu karena sayang, Gus. namamu di HP suamimu. Laki-laki itu tenang aja. Kalau baru menikah, my angel. 5 tahun menikah, istriku. 7 tahun, satpam. 10 tahun menikah, mak lampir. 15 tahun Israel. Kita nggak boleh overthinking berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak boleh. Termasuk cemburu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam pernikahan. Makanya harus saling percaya. Maka bahasa Al-Qur'annya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Yang namanya pakaian itu apa? Harus saling mencocokkan. Lah wong awake gede ya bajune XL. Ojo bajune awake gede bajune S kan goblok. Contohnya sapa? Superman. Awake gede bajune S. Luwih goblok meneh nganggo sempak Di luar. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang tangannya begini? Kenapa tidak begini? Begini, karena yang satunya kalau sempak. Assalamualaikum Gus. Minta doa panjenengan. Anak wis ada wae duwong. Gus dibaca lah, Gus. Baca. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah wudhu tapi menginjak melewati jalan yang terkena kotoran anjing karena anjingnya berkeliaran di rumah? Anjing. Asu. Apa bedanya asu ning Hongkong karo asu ning Indonesia? Ning Hongkong asu seperti teman, di Indonesia teman seperti Hai. Aku mewakili perasaanmu. Diusahakan wudhu lagi, dicuci kakinya yang bersih kemudian wudhu lagi karena anjing itu najis, kotorannya juga najis. Cuci wudhu lagi dari aroma. Hewan memakan tumbuhan namanya? Hewan memakan tumbuhan namanya? Makan daging namanya? Makan segalanya namanya? Hewan memakan segalanya namanya? Kok geragas tanganmu? Hewan memakan tumbuhan namanya? Makan daging namanya? Segalanya namanya? Kalau makan kotor namanya asu. Pelakor. Saya mau tanya Gus, saya dari Indramayu. Warse, saya Warse. Berdosakah kalau saya masih menyimpan foto-foto video orang yang sudah meninggal, termasuk almarhum suami? Yura foto.
boleh itu kamu menyimpan foto suami orang. Nah, yang mantan suami udah meninggal juga nggak apa-apa toh. Kecuali video-video pornomu dengan suamimu dihapus. Kepada kesebar. Kamu jadi ingin lihat. Nabi, apa ini? Ampok, sini apa itu? Gue. Ah. Baik, jangan kenakalannya masih. Assalamualaikum Gus, apakah orang NU harus memiliki KTA? Enggak. KTA itu identitas formal. Yang penting amaliamu di Hongkong harus seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau punya KTA lebih bagus. Ini dari Saputri Beling. Santri. Oh, Santri Beling. KPU ini dulu. Barang jelas. Cie. Oh, ya sempat-sempate loh. Assalamualaikum, salam satu hati Gus. Malah udah di sini. Gus, wanita itu boleh poliandri atau tidak? Iya. Bunda. Wanita itu boleh poliandri atau tidak? Kalau boleh berapa kali? Di dalam agama Islam ada syariat poligami, tidak ada poliandri. Alasannya apa? Sederhana. Kayak contoh, ono gelas papan, sendoke siji. Sendoknya masuk gelas 1 sampai gelas 4. Itu boleh. Kalau terjadi dengan apa-apa dengan gelas 4 ini yang bertanggung jawab siapa? Sendok. Yang tidak boleh itu kalau sendoknya 4, gelasnya 1. Karena kalau gelasnya pecah jadi ribut, yang bertanggung jawab sendok yang mana. Jadi wong lanang kuwi sendok, wong wedok janji tidak mengulangi lagi. Kemudian mandi sunah taubat, kemudian sholat sunah taubat. Caranya seperti itu. Menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Kemudian mandi sunah taubat, kemudian sholat sunah taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau sekarang tobat, besok umat, obat umat, nah itu berarti tomat. Oh. Assalamualaikum Gus. 2 pertanyaan lagi. Selesai. Cepat angkamu 2 jam loh. Sangat matang loh. Assalamualaikum, saya Ima dan saya boleh minta tolong untuk minta doa ya tuh lagi wes Ima. Siapa ini mas lakon dengan amplop ya? Ayo jangan kenalannya masih. Enggak doa lagi wes. Doa. Saya minta doanya wes. Kasih doa lagi. Saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, saya ajari untuk puasa Ramadan, tapi saya memberi hadiah ke anak saya kalau puasa 1 bulan, saya kasih hadiah tidak boleh. Kalau anak itu puasa dia belum balik, yang berpahala siapa? Orang tuanya. Karena anak itu nggak puasa juga tidak dosa. Belum. Pelajarannya adalah cacile di leposo, moso awakmu sing tuwa. Malah mokel. Makanya ingat, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis kadang banyak bohongnya. Cuaks. Mau tanya Gus, sahkah sholat kita sedangkan saya sering megang daging babi? Sah, kamu sebatang ini. Rasa dimotong. Aduh. Gus, bagaimana cara konsultasi jika mau bertanya tentang agama? Mohon dijawab. Terus ngomong orang Aris baik, Gus. Saya
Saya sudah diperintah sama Sing Bawrekso nulis rahimahullah untuk segera berdoa karena sudah jam 2:30. Baca sholawat yang sering saya gunakan untuk munajat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Amin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah kehidupan yang konsisten dan istiqamah. Amin. Allahumma arzuqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kepada kami ya Allah untuk melangkahkan kaki kami ziarah Makkah Madinah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semua menyadari bahwa kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Untuk itu ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi barokah. Kami semuanya ahli maksiat ya Allah. Untuk itu kami mohon kepadamu berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Kami semuanya hina ya Allah. Untuk itu mohon kepadamu ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Dari semua golongan yang ada ya Allah, jadikan kami termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Qauli la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana min khair wa ya khairan nasrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ulangi 11 kali. Ala hadini yang mana kuliniyatis sholih bi qadail al-qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua panitia dan jamaah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dok, tolong beri jalan setapak. Dok, tolong beri jalan setapak. Dengan tidak mengulangi kata hormat saya. Monggo dikasih jalan setapak. Ayo